Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Raihan dari S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada presentasi ini, saya akan membahas analisis strategi ekspansi internasional UMKM Fashion Tech Insomnia ke pasar Malaysia. Analisis ini berfokus pada peluang pasar, kondisi industri fashion Malaysia, serta strategi yang dapat digunakan agar brand lokal Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Untuk memulai pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari penelitian ini. Saat ini berkembang cukup besar khususnya pada segmen streetwear anak muda. Perkembangan media sosial dan e-commerce membuat brand lokal semakin mudah dikenal dan mampu bersaing dengan brand luar negeri. Selain itu, tren di Asia Tenggara juga terus meningkat karena pengaruh budaya pop dan gaya hidup generasi muda urban. Hal ini membuka peluang besar bagi UMKM fashion Indonesia untuk melakukan ekspansi ke pasar ASEAN, termasuk Malaysia yang memiliki kedekatan budaya dan perilaku konsumen dengan Indonesia. Setelah melihat peluang industrinya, selanjutnya saya akan membahas tentang brand Insomnia sebagai objek analisis. Brand Insomnia merupakan brand streetwear lokal Indonesia yang didirikan oleh Muhammad Azian sekitar tahun 2011. Awalnya, brand ini berkembang dari clothing line kecil, kemudian semakin dikenal melalui event fashion seperti Ceklot dan penguatan branding digital. Saat ini, Tech Insomnia aktif di Instagram, TikTok, Marketplace, dan website resmi dengan followers Instagram lebih dari 881.000. Target pasar utama brand ini adalah anak muda urban yang menyukai streetwear dan lifestyle fashion. Untuk memahami mengapa brand ini memiliki potensi ekspansi, berikut saya akan menjelaskan produk dan keunggulan kompetitif yang dimiliki Tech Insomnia. Tech Insomnia menawarkan berbagai produk streetwear seperti t-shirt, hoodie, jaket, celana, dan aksesoris fashion. Keunggulan utama brand ini terletak pada desain modern yang mengikuti tren anak muda urban, namun tetap memiliki identitas lokal yang kuat. Selain itu, kualitas produk cukup baik dengan harga yang relatif terjangkau dibanding brand internasional lainnya. Tech Insomnia juga kuat dalam digital branding melalui media sosial dan komunitas streetwear sehingga memiliki engagement yang tinggi dengan konsumen. Nah, karena itu, brand ini memiliki value proposition yang cukup kompetitif untuk masuk ke pasar Malaysia. Setelah mengetahui keunggulan produknya, saya akan membahas tentang kondisi bisnis Tech Insomnia saat ini. Kalau melihat dari sisi bisnis, Tech Insomnia saat ini memiliki positioning yang cukup kuat di pasar streetwear lokal Indonesia. Distribusi produk dilakukan melalui marketplace, website resmi, dan sosial media. Brand ini juga aktif mengikuti event fashion dan melakukan kolaborasi untuk meningkatkan awareness, sehingga kehadiran digital yang kuat membantu Tech Insomnia mampu menjangkau konsumen muda secara lebih luas dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa brand sudah memiliki potensi bisnis dan branding yang cukup baik sebelum melakukan ekspansi internasional. Dengan kondisi bisnis tersebut, langkah berikutnya adalah menentukan negara tujuan ekspansi yang paling potensial. Malaysia dipilih sebagai target ekspansi karena memiliki berbagai faktor yang mendukung. Pertama, pertumbuhan e-commerce Malaysia sangat tinggi dan nilai B2C e-commerce terus meningkat setiap tahunnya. Kedua, tingkat penetrasi internet Malaysia sudah mencapai lebih dari 97% sehingga mendukung strategi digital dan sosial e-commerce. Ketiga, terdapat kesamaan budaya dan preferensi fashion antara konsumen Indonesia dan Malaysia, khususnya pada fashion, casual, dan streetwear. Selain itu, lokasi geografis yang dekat membuat distribusi dan logistik menjadi lebih efisien dibanding ekspansi ke negara lain. Nah, untuk memahami kondisi pasar Malaysia secara lebih dalam, berikutnya saya akan menjelaskan analisis fact politik. Malaysia memiliki stabilitas yang cukup baik dan mendukung aktivitas bisnis internasional. Malaysia juga tergabung dalam ASEAN Free Trade Area atau AFTA, sehingga tarif perdagangan antar negara ASEAN relatif lebih rendah. Dari sisi ekonomi, Malaysia memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan nilai e-commerce yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat dan potensi pasar digital di Malaysia cukup besar bagi brand seperti Tech Insomnia. Selain faktor politik dan ekonomi, terdapat faktor lain yang mempengaruhi peluang ekspansi, yaitu aspek sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Nah, dari aspek sosial, mayoritas
konsumen Malaysia didominasi generasi muda yang aktif mengikuti tren fashion media sosial. Kemudian, pada aspek teknologi, penetrasi internet dan penggunaan e-wallet di Malaysia sudah sangat tinggi sehingga mendukung aktivitas belanja online. Dari sisi lingkungan, mulai muncul tren sustainable fashion yang menjadi peluang branding positif bagi brand lokal. Sedangkan dari sisi legal, regulasi impor dan e-commerce di Malaysia relatif mendukung. Namun, tetap perlu memperhatikan aturan labeling produk dan perlindungan merek dagang. Nah, setelah melihat kondisi bisnisnya, selanjutnya saya akan membahas ukuran dan potensi pasar di Malaysia. Menunjukkan bahwa pertumbuhan yang sangat besar. Nilai B2C e-commerce Malaysia diproyeksikan mencapai lebih dari 14 miliar US dollar pada tahun 2025 dan akan terus meningkat hingga 2029. Kategori fashion menjadi salah satu produk paling populer di platform online Malaysia, sehingga itu konsumen muda Malaysia cukup sensitif terhadap harga, tetapi tetap mengikuti tren fashion. Hal ini menjadi peluang bagi Tank Insomnia karena menawarkan desain streetwear modern dengan harga yang lebih kompetitif. Namun, untuk masuk ke pasar tersebut tentu diperlukan pemahaman terhadap kompetitor yang sudah ada di Malaysia. Pasar Malaysia sendiri, Tank Insomnia akan bersaing dengan brand lokal maupun internasional seperti Festy and the Mortar, Uniqlo, H&M, dan Zara. Brand ini memiliki kekuatan pada reconnection dan distribution yang luas, namun harga produknya relatif lebih tinggi. Sementara brand lokal Malaysia memiliki kedekatan pasar, tetapi belum semuanya memiliki branding digital kuat. Nah, posisi Tank Insomnia berada di tengah, yaitu menawarkan harga yang terjangkau dengan identitas streetwear modern yang kuat. Karena itu, peluang bersaing masih cukup terbuka. Agar strategi pemasaran lebih tepat sasaran, langkah berikut adalah menentukan target market utama di Malaysia. Utama Tank Insomnia di Malaysia adalah generasi muda usia 18-30 tahun yang tinggal di wilayah urban seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Nah, target konsumen ini aktif menggunakan media sosial, menyukai streetwear, dan sering berbelanja melalui Shopee maupun TikTok Shop. Pada slide ini juga terdapat consumer persona bernama Faris sebagai gambaran target konsumen utama. Faris merupakan anak muda urban yang ingin tampil stylish dengan harga yang tetap terjangkau. Setelah target pasar ditentukan, berikutnya saya akan menjelaskan strategi masuk ke pasar yang digunakan. Strategi masuk pasar yang dipilih adalah cross-border e-commerce. Strategi ini dipilih karena pembuatan membutuhkan modal yang lebih rendah dan fleksibel untuk masuk ke market testing. Nah, platform utama yang digunakan adalah Shopee Malaysia, TikTok Shop, dan website resmi. Shopee dipilih karena menjadi platform e-commerce terbesar di Malaysia, sedangkan TikTok Shop efektif untuk menjangkau konsumen muda melalui konten video dan sosial e-commerce. Setelah menentukan entry level, selanjutnya saya akan membahas strategi harga dan distribusi produk. Strategi harga yang digunakan adalah competitive pricing dengan kisaran harga Rp45-Rp95 Malaysia per produk. Harga ini termasuk masih lebih terjangkau dibanding beberapa brand internasional sehingga cocok untuk target pasar anak muda. Distribusinya sendiri itu dilakukan melalui sistem cross-border logistik dari Indonesia menuju Malaysia menggunakan jasa logistik ASEAN seperti JNT dan Ninja Express. Nah, dengan sistem ini pengiriman tetap efisien tanpa harus membuka toko fisik pada awal ekspansi. Walaupun strategi ini cukup potensial, tetap terdapat beberapa tantangan dan resiko yang perlu diperhatikan. Nah, tantangan utama dalam proses ekspansi ini adalah yang pertama adalah persaingan yang cukup ketat karena banyak brand lokal dan internasional sudah lebih dulu masuk di pasar Malaysia. Kedua, biaya logistik internasional dapat mempengaruhi harga jual produk. Ketiga, tren fashion streetwear berubah sangat cepat sehingga brand harus terus mengikuti perkembangan tren. Selain itu, brand baru juga perlu membangun kepercayaan konsumen digital melalui review dan media sosial. Karena itu, diperlukan strategi mitigasi risiko agar proses ekspansi dapat berjalan lebih optimal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi mitigasi yang digunakan adalah berfokus pada tingkat digital marketing dan penguatan branding. Konten TikTok, Instagram akan dimaksimalkan untuk membangun awareness dan engagement. Selain itu, kolaborasi dengan influencer fashion Malaysia dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas brand. Tank Insomnia juga perlu menjaga kualitas customer service dan memantau tren fashion Malaysia agar produk tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Berdasarkan seluruh analisis yang telah disebutkan, berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini. Nah, berdasarkan hasil analisis, Malaysia merupakan target ekspansi yang cukup potensial bagi Tank Insomnia.
pertumbuhan e-commerce yang sangat tinggi, penetrasi internet yang besar, serta kesamaan budaya menjadi faktor pendukung utamanya. Strategi cross-border e-commerce dinilai paling sesuai karena lebih efisien dan minim resiko modal. Selain itu, target pasar Malaysia juga memiliki karakteristik yang sesuai dengan positioning brand Teng Insomnia sebagai streetwear modern dengan harga terjangkau. Nah, dengan strategi pemasaran dan branding yang tepat, Teng Insomnia memiliki peluang untuk berkembang di pasar Malaysia dan memperluas pasar ke ASEAN. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa rekomendasi strategis yang dapat diterapkan. Adapun beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukan, yang pertama itu memprioritaskan Shopee Malaysia dan TikTok Shop sebagai platform utama penjualan. Kedua, memperkuat digital branding melalui konten media sosial dan influencer lokal Malaysia. Ketiga, mengoptimalkan sistem logistik cross border agar pengiriman lebih cepat dan efisien. Dan terakhir, terus memantau tren fashion Malaysia agar desain produk tetap relevan dan selera konsumen. Berikut merupakan sumber data yang digunakan dalam penyusunan ini. Daftar pustaka ini berisi berbagai data industri, statistik, dan laporan pasar internasional yang digunakan untuk mendukung analisis dalam presentasi ini. Baik, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.